Islam itu adalah iman dan takwa, maka kalau kita ragu, kita belum beriman atau tidak beriman, maka kita tidak atau belum Islam. Itu kalau menurut saya, Mas. Iya, Pak. Gini, Mas, dalam beragama itu tidak semuanya bisa dinalar dengan akal. Contohnya ya kayak itu Isra Mi'raj, ya, Sidratul Muntaha, terus sosok sang pencipta sendiri, pencipta kita, ya, Allah itu seperti apa, zat Allah itu seperti apa. Nggak mampu, Mas, kita nggak mampu. Tidak semuanya patut dipertanyakan oleh akal. Kenapa? Karena akal kita itu terbatas. Sumber kekuatan akal kita itu, Mas, tidak lebih dari sepiring nasi dan segelas air. Coba kita itu nggak makan, nggak minum dalam beberapa hari aja, pasti kita tidak bisa berpikir menggunakan akal, Mas. Beragama itu memang harus berpikir menggunakan akal, Mas. Tapi jangan menuhankan akal. Kalau akal tidak mampu lagi mencerna agama, maka leburkan akal ke dalam iman. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya ingin membawakan atau menampilkan sosok YouTuber yang sudah mencapai ribuan 1 juta lebih subscribernya itu, dan wavernya itu sampai satu kali tonton bisa 4 juta orang, 5 juta orang gitu. Nah, kita mengenal yang namanya Pak Ndul, ya. Pak Ndul, salah seorang YouTuber yang sangat terkenal, bahkan sering diundang TV nasional, ya, TV swasta itu seperti Trans TV dan banyak lagi yang lainnya, ya. Tapi di sisi lain ada penampilan di sisi lain, yaitu nilai religius yang bisa saya tangkap dari sosok yang namanya Pak Ndul itu. Ternyata ilmunya Masya Allah luar biasa gitu. Terutama ketika menanggapi Buya Syukur. Buya Syukur ini kan selalu mengandalkan logika. Sampai mendapatkan predikat Profesor Buya Syukur itu karena logikanya. Orang ternyata itu lebih percaya dengan logika. Walaupun logikanya itu menurut saya tidak syariah, ya. Bahkan ingin membelakangi syariah dengan otaknya yang hanya sebatas apa katanya Pak Ndul itu, kalau otak itu bisa berfungsi kalau sudah kenyang. Ketika sudah lapar tidak bisa lagi berfungsi, apalagi misalnya tengkar dengan istri di rumah, aduh pikirannya hilang itu. Secerdas-cerdasnya manusia, ya akalnya terbatas. Begitu menghadapi problem rumah tangga saja sudah nggak bisa. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ndul ini luar biasa. Jangan menuhankan akal. Iya, kalau seluruh kualitas ajaran agama itu ditelusuri dengan menggunakan kekuatan akal, ya sudah pasti akan terjadi kontraproduktif lah. Ketika akal tidak mampu, maka akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang agama. Itu dipastikan. Jadi kalau orang sudah tidak mampu berpikir, itu bukan ilmiah sebenarnya. Pasti pemahamannya yang ditarik dari
ayat-ayat Allah atau yang ditarik dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ditarik dari firman atau dari hadis Nabi, kemudian terganjal oleh ketidakmampuannya lalu mengeluarkan kesimpulan yang kontraproduktif yang bisa menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah umat, berarti dia sudah gagal memahami agama. Jadi sudah gagal. Ya seperti seorang murtadin misalnya, ya murtadin ketika memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, memahami Rasulullah, waktu mentok dan tidak mampu lagi memikirkan maksud ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul persepsi jelek terhadap ayat tersebut. Ya, seolah-olah ketidakmampuan akalnya itu adalah petunjuk kebenaran baginya gitu, padahal tidak mampu. Maka sebagai yaitu sikap pemberontakannya tersebut terhadap Al-Quran, lalu keluar dari Islam. Ini banyak orang seperti itu. Sebagai bentuk perwujudan dari emosi yang tidak terkendali atas ketidakmampuannya memikirkan nilai-nilai agama. Akhirnya terpaksa anti Tuhan. Itu artinya gagal paham. Ya, gagal paham. Ini menurut agama Islam loh. Jadi agama Islam menyebutkan gagal paham orang yang berpikir antusias. Ya, antusias sekali dia berpikir, memikirkan dari sisi teologis misalnya, tentang ketuhanan dirinci, karena tidak mampu memikirkan Tuhan, lalu berkesimpulan Tuhan itu tidak ada. Itu namanya gagal paham. Sama dengan Buya Syukur itu yang sebagaimana dilontarkan oleh pandul-pandul yang luar biasa ya, bahkan lebih dari Buya Syukur menurut saya itu. Kemampuannya luar biasa. Saya melihat Pak Andul ini di satu sisi memiliki kualitas keulamaan yang terpendam di dalamnya. Hanya saja lebih banyak menghibur diri dalam kata-kata. Pak Andul ini kan menamakan dirinya ahlinya para ahli gitu. Jadi ahlinya para ahli. Artinya dia pakarnya para pakar. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Andul ya dalam situsnya itu ya. Waduh, luar biasa lah. Kalau antum-antum semuanya menonton Pak Andul itu, di situ ternyata sebagian dari pemahamannya terkandung pemahaman manhaj agama yang benar. Walaupun beliau seringkali menampilkan sosok kelucuannya tapi juga ilmiah, kecerdasannya yang luar biasa, tidak bisa dipandang main-main tuh. Coba yang ditanggapi oleh beliau itu bukan hanya Buya Syukur, Panji Gumilang, ya kemudian banyak tokoh lah yang ditanggapi oleh beliau tuh. Tajam, terpercaya dan luar biasa cara memahamkannya itu. Jadi itu sosok dari Pak Andul ya. Nama YouTube-nya itu Pak Andul. Jadi nama YouTube-nya Pak Andul. Iya. Nah, ini mungkin pukulan keras kepada orang-orang yang berpikir liberal. Bagaimana seorang Pak Andul yang pandai bercanda itu juga bisa konsisten bahkan ketika meluapkan amarahnya. Beliau harus menangis dan merenung betapa rendahnya diri beliau itu sampai meneteskan air mata. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang disampaikan melalui perasaannya beliau sebagai seorang Muslim, nyata sekali kalau beliau memang benar-benar berpikir sebagai seorang yang ilmiah,
Memang benar itu ahlinya para ahli. Ahlinya para ahli. Ya, karena itu bukan sekedar pernyataan, ya, bukan sekedar pernyataan. Kalau disebut ahlinya para ahli, berarti semua para ahli, ahli apapun tuh bisa dikuasainya oleh Pak Ndul. Apalagi dengan kemampuannya, orasinya, uraiannya, sangat menakjubkan ketika kita mendengarkan bahasan-bahasan Pak Ndul. Yang membuat saya tertarik itu ketika ya membahas tentang Pak Buya Syukur ini. Bagaimana iya, kita memang tidak bisa sih mengandalkan kemampuan akal. Jangankan berpikir tentang Tuhan yang tentu saja tidak bisa difikirkan. Kalau berbicara tentang latar belakang manusia itu dari mana itu? Ya, bagi mereka yang setengah percaya Tuhan, kan pertanyaannya manusia itu langsung ada, laki-laki dan perempuan gitu. Prosesnya seperti apa? Siapa yang menciptakan? Kan begitu. Kita tahu, seperti pertanyaan lebih dahulu mana antara telur dengan ayam gitu. Ya, ini yang banyak mengganjal dalam pikiran-pikiran orang-orang yang anti Tuhan. Pada akhirnya, sebagai bentuk protes terhadap ketidakmampuan dirinya, lalu menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan Allah sendiri dan sebagainya. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ndul, ukurannya orang hebat, akalnya yang hebat itu masih sangat terbatas sebagai satu bukti ketika dia lapar. Dia sudah bingung untuk mencari nasi, mau makan gitu. Yang kebetulan kalau tidak ada nasi, itu bisa berbuat apa akalnya gitu. Mungkin marah-marah sama istrinya. Ini barangkali sekedar nonton dari ucapannya seorang ulama yang tidak diulamakan. Jadi ulama yang tidak diulamakan, tapi cara berpikirnya sangat cerdas dan sangat masuk akal. Manhajnya lurus, beliau ini luar biasa. Nanti saya akan menampilkan, mudah-mudahan kita seluruhnya bisa mengambil hikmah dari perkataan Pak Ndul ini ketika menanggapi Buya Syukur, yang ternyata memang jangankan berpikir tentang Allah, ya, jangankan berpikir tentang Allah, berpikir tentang hidup kita saja tidak mampu manusia itu. Sebagai bukti ketidakmampuan manusia, seluruh pakar di dunia ini tak seorang pun yang bisa menolak kematian. Jadi tak seorang pun yang bisa menolak ketuaan. Tak seorang pun yang bisa mempertahankan kehidupannya. Satu persatu mereka meninggal. Itu bukti bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan sampai berbicara tentang zat Allah, sudah pasti lebih tidak bisa lagi. Zat Allah itu yang tahu adalah Allah. Jadi kalau kita menuhankan akal, logika sebagai God kita, maka kita justru akan binasa karena akal kita pada akhirnya menjadi korban dari akal-akal lainnya yang nyata-nyata sekali main akal-akalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.